Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Ya, ini aku, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya Yun Xiao. Nama Yun Xiao terkenal di seluruh dunia, jadi Zuo Kai dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya, mereka buru-buru memerintahkan untuk membuka penghalang pertahanan pulau dan membiarkan kapal perang masuk. Faktanya, mereka masih curiga dengan identitas Yun Xiao, tetapi aura yang samar-samar terpancar dari orang-orang ini membuat mereka merasa tercekik, bahkan jika mereka adalah penipu, mereka hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan terus berpura-pura bodoh. Segera, Pulau Roda Besar menyambut mereka dengan tingkat perlakuan tertinggi. Di paviliun paling mewah di dalam wilayah tebing parit alami, satu atau dua pelayan cantik terbang, meninggalkan banyak hidangan lezat. Sebotol anggur emas bernilai 10.000, sedangkan piring giok bernilai 10.000. Zuo Xiandao tersenyum saat dia memimpin semua orang ke tempat duduk mereka, dia berkata dengan tenang, ini hanya sedikit anggur, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Zuo Kai meminta maaf atas tempat yang tidak dia rawat dengan baik. Semua orang tertawa dan berkata, sama-sama, setelah mereka duduk. Yun Xiao langsung ke intinya dan bertanya, terakhir kali saya melihat Nyonya Nan Qiuyu berada di menara harta karun di dunia abadi, saya sudah lama tidak melihatnya dan saya merindukannya, bagaimana keadaanmu? Terima kasih atas keberuntungan Tuan Yun Xiao, Nona Nan Qiuyu selalu baik-baik saja. Zuo Xianren dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, senang kamu baik-baik saja. Yun Xiao mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Tuan Zuo, saya punya pertanyaan, apakah ada yang terjadi di wilayah selatan Laut Utara baru-baru ini? Apa yang terjadi? Zuo Kai sedikit tercengang, dia bergumam pada dirinya sendiri dan bertanya, apa yang dimaksud Tuhanku? Yun Xiao menyesap anggur, meletakkan gelasnya, dan berkata, itu yang menurutmu masalah besar. Saya pikir itu masalah besar. Zuo Kai berpikir sejenak, lalu menghitung dengan jari-jarinya dan berkata, Tuan muda ke-17 keluarga Rong dan wanita muda keluarga Zhang Jingru menikah, bibi ketiga dari Master Sekte 100 Tinju Bunga telah kawin lari dengan murid tertuanya, ada juga penyamakan kulit Jiangnan yang ditutup, dan bos Huang He, yang telah minum dan berjudi, berutang 350 juta batu purba dan melarikan diri bersama saudara iparnya, juga, ada toko roti baru di Pulau Roda Besar yang memiliki rasa yang enak, ini benar-benar enak, saya merekomendasikan Tuan Yun Xiao untuk pergi ke sana dan mencobanya, mengapa saya tidak meminta seseorang untuk membelinya? Batuk, berhenti, wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia mengetuk meja dan berkata, selain hal-hal sepele ini, apakah ada peristiwa besar yang terjadi di Laut Selatan? Zuo Kai berpikir keras sejenak dan menggelengkan kepalanya, mungkin aku terlalu sibuk sepanjang hari, jadi aku tidak punya banyak berita, namun, saya pernah mendengar bahwa sekelompok anggota suku Laut Kelas A telah bermigrasi ke tempat ini 3.000 mil jauhnya dari sini, saya ingin tahu apakah ini dianggap masalah besar. Tidak juga, kata Yun Xiao. Zuo Kai tanpa daya mengulurkan tangannya dan berkata, kalau begitu tidak ada yang serius. Yun Xiao mengibaskan jarinya dan berkata dengan lemah, Tuan Zuo Kai, kamu tidak jujur, Bian ini, mengapa Tuan Cloudsky mengatakan ini? Zuo Kai melompat kaget, wajahnya penuh kepolosan. Aku tidak punya kesabaran untuk berbicara omong kosong denganmu, Yun Xiao mencibir. Karena Pulau Roda Besar berada di wilayah laut ini, tidak ada alasan mengapa tidak bisa mendapatkan informasi apapun, sepertinya aku harus melihat otakmu sendiri, ekspresinya menjadi dingin, dan hawa dingin menyebar ke seluruh aula. Zuo Kai dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas Pulau Roda Besar semuanya ketakutan dan berulang kali menangis karena ketidakadilan. Zuo Kai marah sekaligus takut, matanya membelalak dan dia berkata dengan cemas, Tuan Cloudsky, Anda tidak bisa melakukan ini. Kami benar-benar tidak menyembunyikan apapun, tidak ada yang besar terjadi baru-baru ini. Orang lain juga berkata dengan marah, kami telah memperlakukanmu sebagai tamu terhormat sepanjang jalan di sini,
kami tidak pernah memperlakukan Anda dengan buruk, kami juga telah menjawab semua pertanyaan Anda, kami telah memberitahu Anda semua yang kami ketahui, bukti apa yang dimiliki Lord Cloudsky untuk mengatakan bahwa kita tidak jujur. Meskipun lautan parit alami tidak dapat dibandingkan dengan persatuan bela diri surgawi, kita tidak bisa membiarkan siapapun menggertak kita. Petik 2. Hehe, itu benar. Yun Xiao tertawa datar dan berkata, apakah kamu menggertakku atau tidak tergantung pada kekuatanmu, adapun buktinya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, saya tidak memiliki bukti, tetapi saya yakin Anda tidak jujur, apa yang salah? Tidak yakin. Waktu tuan muda ini sangat berharga, jika Anda tidak dapat mengatakan sesuatu yang memuaskan saya dalam 10 napas, saya secara pribadi akan mengambil tindakan, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Bahkan jika aku benar-benar berbuat salah padamu, aku akan menghancurkan adegan setelah kamu mati, Nan Qiuyu tidak akan bisa mengetahui bahwa saya melakukannya. Bahkan jika dia mengetahuinya secara tidak sengaja, Yun Xiao mencibir, dia tidak akan pernah menjadi musuh Liga Bela Diri Surgawi untuk antek-antek Anda. Itu sebabnya, jika benar-benar tidak ada berita, kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu dan mati. Dia berbicara perlahan, seolah-olah dia tidak melihat mereka sebagai manusia, auranya sudah menekan mereka semua, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri atau bunuh diri. Wajah Zuo Kai dan yang lainnya telah lama kehilangan semua warna, dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Kata-kata Yun Xiao mengenai paku di kepala, bahkan jika Nan Qiuyu benar-benar tahu, dia tidak akan menjadi musuh Liga Bela Diri Surgawi, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Sekarang, tidak mungkin untuk lolos dari kesalahan para petinggi, belum lagi Yun Xiao bukanlah seseorang yang bisa diremehkan, beberapa dari mereka akan mati. 1. Yun Xiao mulai menghitung. Jangan menggeledah jiwaku, aku akan memberitahumu. Akhirnya, salah satu dari mereka ketakutan dan mulai menangis. Xiao Dong, apa yang kamu lakukan? Zuo Kai sangat marah, wajahnya yang halus menegang dan dia menatapnya dengan niat membunuh. Tuan, jika Anda tidak mengatakannya, Anda akan benar-benar mati, dan jiwa Anda akan tercerai-berai, kamu akan mati dengan, Zhang Xiaodong berkata dengan wajah sedih. Oh, itu benar-benar sesuatu. Ku Hongyan dan yang lainnya tiba-tiba tercerahkan. Tuan Muda Yun, kamu sangat pandai memerankan penjahat, kata Bomu sambil tersenyum. Dewa Air memiringkan kepalanya dan berpikir lama, kakak laki-laki. Yun Xiao sangat pintar, bagaimana Anda menebak bahwa mereka tidak jujur? Petik 2. Bukankah aku sudah memberitahumu? Yun Xiao tertawa, bahkan, saya tidak tahu apa-apa, namun, Tuan Muda Yu telah menyimpulkan bahwa insiden itu terjadi di bagian selatan Laut Utara, dan karena Pulau Roda Besar ada di sini, area laut ini pasti berada dalam lingkup pengaruh tebing parit alami, itu sebabnya saya menakut-nakuti mereka. Jadi Ying Luo yang menakut-nakuti kita. Zuo Kai, Zhang Xiaodong, dan yang lainnya benar-benar tercengang, mereka mengutuk rubah tua di dalam hati mereka, tetapi di permukaan, mereka merasa lega, mengetahui bahwa masih ada ruang untuk negosiasi. Yun Xiao mengangguk dan berkata, dengan hubunganku dengan Nyonya Nan Qiuyu, tidak mungkin bagiku untuk mencari jiwamu, selain itu, jika Anda masih bisa menahan ancaman verbal dan fisik, saya akan percaya bahwa tidak ada masalah, kemudian, saya secara alami akan meminta maaf kepada Anda. Zuo Kai dan yang lainnya, wajah seputih kertas, mereka semua mengertakkan gigi dalam diam. Aku tidak punya pilihan, Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, maafkan aku. Dia menarik kembali udara dingin di sekitar tubuhnya, Zuo Kai dan yang lainnya merasakan tekanan pada mereka rileks, tetapi tekanan di hati mereka seberat gunung, beberapa dari mereka bahkan ingin menangis. Sepertinya kamu dilarang untuk menutup mulutmu, kata Yun Xiao, apa yang terjadi yang membuat lautan parit alami begitu memperhatikannya. Jika kita mengatakannya dengan lantang, kita akan melanggar aturan sekte, aku khawatir sekte tidak akan membiarkan kita pergi, kata Zuo Kai sedih. Tidak masalah, kata Yun Xiao, saya dapat melihat bahwa Anda semua kuat, jadi Anda bisa datang ke Yan Wu, dia tidak hanya bisa meningkatkan kultivasinya, tetapi dia juga bisa berpartisipasi dalam perang melawan ras iblis dan memainkan perannya untuk keselamatan alam seni bela diri surgawi,
menyadari nilai besar hidupnya, ini lebih baik daripada tinggal di pulau roda besar sepanjang hari dan tidak melakukan apa-apa selama sisa hidup Anda. Zuo Kai dan yang lainnya tertegun sejenak, dan mereka semua berpikir keras. Meskipun mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perang iblis, mereka telah mendengar tentang kekuatan penghancurnya, itu seperti tungku besar, tanpa kekuatan alam ilahi ekstrim kosong, mereka akan meleleh segera setelah mereka berpartisipasi. Semua orang menghargai hidup mereka dan tidak ingin mati. Namun, pergi ke Yanwu memang pilihan yang baik, jika dia bisa meningkatkan basis kultivasinya, itu akan sangat meningkatkan umur panjang dan kekuatannya. Setelah memikirkannya, Zuo Kai adalah orang pertama yang membungkuk dan berkata, kami bersedia bergabung dengan Yanwu dan melayani Tuan Yun Xiao, kami akan mengikuti jejaknya. Sisanya buru-buru mengikutinya dan bersumpah setia. Yun Xiao membantu mereka berdiri dan berkata sambil tersenyum, sangat bagus, sekarang kita adalah sebuah keluarga, kamu harus memberitahuku semua yang kamu ketahui. Wajah Zuo Kai bergerak-gerak, jelas masih sedikit takut, setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas, faktanya, kami tidak begitu mengerti apa yang terjadi, tetapi para petinggi tampaknya menganggapnya sangat serius, mulut semua orang tertutup, dan jika ada yang membocorkan berita, akhir mereka tidak lebih baik dari kata kematian. Aku akan mengatakannya, kata Zhang Xiaodong dengan cepat, dia baru saja mencari perlindungan dengan tuan barunya, jadi dia terburu-buru untuk menunjukkan bukti kesetiaannya. Alis Zuo Kai sedikit berkerut, meskipun dia tidak menyukainya, dia tidak memperhatikannya, hanya menunjukkan ekspresi jijik. Orang-orang lainnya memelototi Zhang Xiaodong dengan ketidakpuasan, tetapi Zhang Xiaodong tidak peduli tentang ini dan mulai berbicara. Apa? Samudra Selatan 30.000 mil jauhnya telah menjadi laut mati. Setelah mendengarkan deskripsi Zhang Xiaodong, semua orang terkejut, dan Polong bahkan berteriak tanpa sadar. Meskipun reputasinya saat ini sebagai kaisar laut tidak jelas, dia pernah memerintah 4 laut dan memiliki perasaan yang mendalam terhadap ras laut. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Iya, Zhang Xiaodong dengan cepat berkata, kami juga tidak tahu apa yang terjadi, tetapi skala kejadian ini sangat besar sehingga mencakup hampir 100.000 kilometer laut, dikatakan bahwa itu sudah menjadi laut mati tanpa makhluk hidup yang tersisa. Baru-baru ini, sejumlah besar suku laut kelas A telah bermigrasi ke Pulau Roda Besar, dan mereka juga terpengaruh. Yun Xiao dan yang lainnya bertukar pandang, dan mereka semua melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Memang mungkin bagi Qiyu untuk mengubah wilayah laut dalam jarak 100.000 li menjadi laut mati, tetapi dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Selain itu, area efeknya sangat besar sehingga tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Yun Xiao menoleh ke Zuo Kai dan bertanya, apa yang dikatakan tebing parit alami? Mereka pasti tahu sesuatu, atau mereka tidak akan merahasiakan berita itu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Zuo Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja sesuatu terjadi dan dia menyuruh kami untuk tidak memasuki wilayah laut itu. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada informasi yang bisa dibocorkan, atau dia akan dihukum berat. Pulau Bikwel adalah pusat dari semua keluarga bangsawan di luar negeri dan pusat komunikasi dengan benua bela diri surgawi. Selama kita dapat mengontrol penyebaran informasi di pulau transfer ini, kita akan dapat menekannya. Bagaimana menurutmu? Yun Xiao memandang kerumunan dan bertanya, bagaimana menurutmu? Petik 2. Ini sangat mirip dengan pertempuran besar, tapi Xuan Ni ini yang menutupi 100.000 li lautan. Setelah dia selesai berbicara, dia juga tercengang, dia segera membalikkan sudut pandangnya sendiri dan menggelengkan kepalanya, saya khawatir hanya pertempuran antara Raja Dunia yang dapat mencakup area yang begitu luas. Duanmu Yuyu berkata, seperti yang diharapkan, ada sesuatu yang aneh, bahkan deduksi saya telah diblokir, semuanya, hati-hati. Tidak ada gunanya menebak-nebak, kata Bei Mangnan, saya akan bertanya kepada beberapa suku laut yang bermigrasi ke sini sebelum saya pergi melihatnya. Ya, Yun Xiao mengangguk, orang-orang laut itu kemungkinan besar akan mendapatkan beberapa berita, jangan menunda lebih jauh, mari kita lanjutkan sekarang. Segera, Zuo Kai dan yang lainnya juga mengemasi barang-barang mereka dan mengikuti bersama keluarga mereka. Saya khawatir perjalanan ini akan sangat berbahaya. Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, tidak pantas bagi kita untuk membawa terlalu banyak orang, Tuan Zuo Kai,
ikutlah dengan kami, dan kalian semua bisa pergi ke Yanwu, aku akan memberimu perintah tertulis. Zuo Kai segera memberi hormat dan memerintahkan orang-orang lainnya untuk diam-diam meninggalkan Pulau Roda Besar bersama keluarga mereka. Pulau Bikuil itu sendiri adalah titik transit teleportasi dan berada di bawah kendali mereka, tidak sulit untuk mundur dalam keadaan utuh. Kapal perang Liga Bela Diri Surgawi dengan cepat naik ke udara lagi, berubah menjadi aliran api saat terbang ke selatan. Setelah menantang angin dan ombak selama 2 jam penuh, kapal perang berhenti di atas wilayah laut. Yun Xiao memandang lautan luas, Zolden Efes Kenins di sekitarnya saat dia menunjuk ke arah dan berkata, ada suku laut kelas A di bawah sana, orang-orang mereka sibuk bercocok tanam dan membangun, mereka seharusnya bermigrasi ke sini. Dia segera mengirim transmisi suara ke dasar laut. Huala, dalam beberapa napas, air laut meledak, dan sosok kekar bergegas keluar. Ikan besar yang jelek, dewa air berseru jijik, menunjukkan ketidakpuasannya dengan penampilan suku laut. Anggota suku laut memiliki tubuh berotot seperti kerbau, namun, fitur wajahnya terjepit, seolah-olah dia bisa ditutupi dengan telapak tangan, kedua pipinya membusung, dan dia memiliki 2 janggut panjang yang bengkok, membuatnya terlihat sangat lucu. Dipanggil oleh aura yang begitu kuat, anggota suku laut tidak berani bertindak gegabah, dia memandang kapal perang dengan ketakutan di mata hijaunya dan bertanya, Tuhan mana yang telah memanggil saya? Yang ini adalah patriark klan layang-layang merah. Salam, tuanku. Dia diam-diam menyapu pandangannya ke kapal perang dan menemukan bahwa kekuatan semua orang berada di atasnya, dia segera menggigil ketakutan dan tetap diam karena takut. Balapan layang-layang merah. Aku belum pernah mendengarnya, dewa air memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Luasnya 4 laut sulit diperkirakan, dan jumlah ras yang dipelihara di dalamnya bahkan lebih sulit didapat, meskipun dia adalah putri kaisar laut, itu normal baginya untuk tidak mendengar tentang beberapa ras A-kelas. Yun Xiao meminta anggota suku laut untuk tenang dan tidak takut, lalu berkata, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda semua bermigrasi ke wilayah laut ini? Patriark klan layang-layang merah tertegun sejenak, dia sepertinya telah mengerti sesuatu dan buru-buru berkata, yang ini tidak tahu bahwa wilayah laut ini adalah wilayah tuanku, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Kita akan pergi sekarang. Petik 2. Yun Xiao sedikit bingung dengan sikapnya yang tidak bisa dijelaskan, dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, kami hanya lewat, kami hanya ingin tahu mengapa Anda bermigrasi ke sini. Ah, aku salah. Patriark klan layang-layang merah segera menghela nafas lega, secara umum, di antara ras laut, menyerang wilayah ras lain adalah masalah yang sangat serius, ketika saatnya tiba, kedua belah pihak pasti akan bertarung sampai mati. Dan salah satu dari orang-orang di depannya ini bisa memusnahkan seluruh klannya. Baru saat itulah dia rileks, tetapi masih ada ketakutan di matanya saat dia mengingat, karena sejumlah besar aura menakutkan tiba-tiba muncul di wilayah laut sebelumnya, ribuan suku laut dimusnahkan, itu terlalu menakutkan. Tubuhnya, yang sekuat lembu, meringkuk dan gemetar ketakutan. Sejumlah besar aura menakutkan. Yun Xiao mengerutkan kening, berapa angka besar? Seberapa menakutkan itu? Patriark klan layang-layang merah tercengang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin, tapi hanya auranya saja, bahkan dari jarak yang begitu jauh, itu membuat kami takut, jika itu tidak begitu menakutkan, kami tidak akan memindahkan seluruh klan kami. Yun Xiao tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi berharga lagi darinya, jadi dia membiarkannya pergi. Kemudian, kapal perang menuju wilayah laut dengan kecepatan penuh. Di kapal perang, Yun Xiao bertanya kepada Zuo He, sekte macam apa tebing parit alami itu? Apakah mereka benar-benar tidak terlibat dalam urusan dunia, dan apakah mereka hanya riang dan netral? Petik 2. Zuo Kai tidak berani memukul-mukul seperti yang dia lakukan di awal dan dengan hormat menjawab, menurut pendapat saya yang rendah hati, setidaknya di permukaan, seharusnya seperti ini. Oh, seharusnya, Anda harus lama memelihara parit alami, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika tidak, Anda tidak akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas Pulau Roda Besar. Ya, sudah cukup lama, lebih dari 30 tahun, Zuo Kai menjawab dengan jujur.
Dia telah bertanggung jawab atas Pulau Roda Besar selama lebih dari 30 tahun, dia sangat mampu, dia pasti tahu banyak tentang sekte itu. Yun Xiao bertanya dengan tajam, senyumnya berarti. Zuo Kai tersenyum pahit dan dengan cepat menangkupkan tinjunya, aku malu, tebing parit alami adalah sekte yang sangat misterius, dan dibagi menjadi sekte dalam dan luar, murid sekte dalam jarang muncul, dan semuanya fokus pada kultivasi, semua masalah eksternal ditangani oleh murid sekte luar, inti sejati adalah murid sekte dalam. Tidak hanya Yun Xiao, tetapi orang-orang lainnya juga tercengang, mereka tidak menyangka organisasi di lautan parit alami begitu ketat. Bahkan Jing Qi terkejut, ini adalah pertama kalinya dia mendengar cerita orang dalam seperti itu. Yun Xiao agak kecewa, dia sempat berpikir bahwa dia bisa mendapatkan banyak informasi tentang lautan parit alami, tetapi ternyata dia masih belum bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebagai penanggung jawab Pulau Roda Besar, Zuo Kai memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membaca ekspresi orang, secara alami, dia bisa melihat ekspresi Yun Xiao, jadi dia dengan cepat berkata, meskipun saya adalah murid luar, lokasi dan fungsi Pulau Roda Besar sangat istimewa, kami juga menyediakan semua jenis sumber daya untuk murid batin, jadi saya sebenarnya tahu banyak tentang sekte batin. Yun Xiao mengangguk, baru saja, Anda mengatakan bahwa samudra parit alami harus menjadi sekte netral yang tidak peduli dengan dunia, kata seharusnya, berarti Anda sangat tidak yakin. Setidaknya itulah yang mereka klaim, kata Zuo Xianhe, dan mereka benar-benar tidak melakukan apapun ke dunia luar selama ini, mereka hanya beberapa semut. Dia berhenti, dan ketika dia melihat Yun Xiao mendengarkan dengan cermat, dia dengan cepat berkata, hanya saja saya pribadi merasa bahwa karena mereka tidak akan memasuki dunia, mereka harus fokus pada kultivasi mereka, mengapa mereka harus menjadi pemimpin keluarga bangsawan yang tersembunyi. Selain itu, bisnis mereka sangat besar sehingga mereka memiliki hampir semua saluran di dunia. Terkejut, Jing Qi tidak bisa menahan cemberut. Dia bisa dianggap sebagai salah satu tokoh teratas di sekte tersembunyi, dan dia telah berurusan dengan lautan parit alami beberapa kali, tetapi dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zuo Kai lagi. Yun Xiao terus mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku juga berpikir begitu, saya selalu penasaran, saya hanya tidak punya waktu untuk peduli dengan orang lain, jika ini terkait dengan lautan parit alami, saya mungkin telah menggali beberapa rahasia luar biasa, Zuo Kai terkejut, sepertinya dia berencana untuk mengambil alih lautan parit alami. Sehari kemudian, kapal perang akhirnya berlayar ke Laut Mati. Setiap orang adalah ahli di zaman sekarang, dan indera ilahi mereka cukup kuat untuk secara langsung merasakan dasar laut dalam, memang tidak ada jejak aura ras laut, dan airnya dipenuhi dengan aura yang mematikan. Apalagi setelah memasuki wilayah laut, dia bisa merasakan perbedaan dari tempat lain. Bahkan air lautnya sangat tenang, dan bahkan tidak ada dua ombak, menurut Dewa Air laut di sini sudah mati. Memang benar laut dalam 100.000, sudah mati, Bian. Meskipun dia tahu bahwa ini masalahnya, ketika dia benar-benar memasuki tanah kematian dan merasa bahwa tidak ada kehidupan di dunia yang luas, dia masih terkejut dan hatinya menjadi berat. Ini tidak mungkin disebabkan olehku, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, setidaknya, itu tidak bisa disebabkan oleh saya sendiri, saya tidak tahu apakah itu terkait dengannya. Itu harus terkait, kata Duan Mu Yufu, saya Zuesins bahwa dia ditangkap di selatan Laut Utara, tapi tidak ada apa-apa di sini. Lautnya selebar 100.000 mil. Dewa Air berseru, seluruh laut sudah mati. Bagaimana kita akan menemukan para tahanan? Petik 2. Di mana Zuo Qingfan? Yun Xiao bertanya dengan curiga, kemana dia pergi? Petik 2. Berbicara secara logis, dia seharusnya menemukan sesuatu dalam kematian yang begitu besar. Laut, mengapa dia tidak kembali untuk melapor? Mungkinkah Tuan Zuo Qingfan mengalami kecelakaan? Jantung Ku Hongyan berdetak kencang. Wajah Yun Xiao berkedip, itu memang mungkin. Duan Mu Chang menggelengkan kepalanya, itu tidak akan terjadi, saya baru saja membuat perhitungan, Darren seharusnya baik-baik saja, selain itu, Darren dewasa dan mantap. Dan dia juga memiliki teknik void yang hebat, tidak banyak orang di dunia yang bisa membuatnya tinggal. Pikiran Yun Xiao yang tegang sedikit rileks saat dia berkata, bagus dia baik-baik saja,
tapi kita masih harus menemukannya sesegera mungkin, jika tidak, tempat ini terlalu aneh, dan saya khawatir itu mungkin mengandung bahaya besar. Jangan khawatir, dengan teknik kekosongan hebat Lord Zhuokingfan, dia bisa kembali kapan saja, saya pikir dia belum ingin kembali, kami tidak perlu mencarinya. Yun Xiao mengangguk, tidak apa-apa, mari kita berjalan-jalan di sekitar laut dan lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. 100.000 li lautan masih terlalu luas, kata Bomu, lebih baik bertindak secara terpisah, dengan begitu, akan lebih mudah untuk menemukan petunjuk, secara alami lebih efisien untuk berpisah, tetapi terlalu berbahaya. Yun Xiao segera menolak, saya sarankan kita tetap bersama. Bomu berpikir sejenak, dan juga merasa bahwa keselamatan adalah yang paling penting, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kapal perang mulai terbang bebas di Laut Mati, mencari tanpa tujuan. Duduk bersila di kapal perang, Yun Xiao tenggelam ke dalam pikirannya dan menyulap pantom di dalam dirinya, memegang struktur segala sesuatu yang diberikan Al kepadanya dengan satu tangan, dia mempelajarinya dengan cermat. Dia telah mengolah 4 seni ilahi besar selama beberapa hari terakhir, tetapi dia merasa bahwa esensi, ki, dan rohnya masih pulih dengan sangat lambat. Dia takut itu adalah efek sisa dari budidaya master yang mengambang ke atas dan ke bawah. Jika tidak ada kesempatan lain, akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk menebusnya dengan mengandalkan kultivasinya sendiri. Dengan demikian, dia menyerah pada 4 seni ilahi besar dan mulai mencoba memahami struktur keberadaan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin dia bisa mendapatkan inspirasi darinya dan keluar dari kesulitan ini. Saat dia sedang bermeditasi, cahaya iblis tiba-tiba melintas di antara alisnya, itu berubah menjadi rune dan kemudian menghilang di udara. Hati Yun Xiao tersentak, dan dia segera keluar dari kondisi kultivasinya dan membuka matanya karena terkejut. Pada saat yang sama, Xiao Hong juga menatapnya dengan heran, mereka berdua saling memandang dan melihat keraguan dan kebingungan di mata satu sama lain. Fei Yang, ada apa? Ku Hongyan bertanya dengan prihatin ketika dia melihat perilaku mereka yang tidak biasa. Orang-orang lainnya juga mengungkapkan ekspresi aneh. Ying Luo, kamu juga merasakannya? Xiao Hong bertanya dengan curiga. Yun Xiao mengangguk, alisnya berkerut saat dia berkata dengan wajah serius, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya tiba-tiba merasa tidak nyaman, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Perasaan tidak nyaman. Semua orang bingung, selain mereka berdua, yang lain tidak merasakan apa-apa. Seharusnya terkait dengan Master Iblis. Baru saja, energi iblis di tubuhku berdenyut entah kenapa. Yun Xiao menganalisis, sepertinya telah merasakan sesuatu. Xiao Hong seharusnya sama. Xiao Hong mengangguk dan berkata, tapi kita tidak dapat menemukan sumber kegelisahan ini, mungkinkah? Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang sangat menakutkan, dan matanya membelalak karena terkejut, mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Mo? Wajah Yun Xiao berkedip, LF Mo Pu juga mati. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Bomu. Ekspresi Bomu tenang saat dia menggelengkan kepalanya, meskipun hubungan antara saya dan Mo Pu telah ditekan oleh mantra matahari sejati, saya tidak akan terpengaruh selama saya tidak menggunakan kekuatan apapun di atas alam kedaulatan ilahi. Jika sesuatu terjadi padanya, saya pasti akan bisa merasakannya. Kekhawatiran samar muncul di hati Yun Xiao saat dia berkata, karena bukan Mo Pu yang dalam masalah, apa yang terjadi? Awalnya saya berpikir bahwa Mo Pu pergi ke alam iblis untuk berurusan dengan orang yang membunuh Dijia akan membunuh 2 burung dengan 1 batu, saya tidak menyangka bahwa itu akan menjadi bahaya tersembunyi. Jika orang itu benar-benar menyerap Mo Pu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Fei Ni tersenyum dan berkata dengan percaya diri, apa yang kamu takuti? Alasan mengapa Raja Iblis begitu kuat adalah karena tingkat kultivasinya sebagai iblis suci dan kekuatan senjata iblis 6 jalan, sekarang tuan kesayangan itu mengambang, dalam hal kekuatan, itu tidak kalah dengan senjata iblis 6 jalan. Kamu terlalu meremehkan senjata iblis 6 jalan, kata Bomu, menggelengkan kepalanya. Alasan kesalahpahaman ini adalah karena kekuatan yang dapat ditampilkan di tangan Tuan Muda Yun benar-benar terbatas, sesuatu seperti memutus rantai hukum bukanlah apa-apa bagi Kaisar Raja Iblis saat itu.
Yun Xiao tiba-tiba memikirkan ruang internal dari 6 jalan senjata iblis dan kekuatan reinkarnasi yang dia rasakan di dalamnya. Jelas bahwa senjata iblis 6 jalan bukan hanya artefak orang suci surgawi, tetapi pasti memiliki rahasia yang lebih dalam. Ayo ikuti arus. Yun Xiao menahan napas dan memfokuskan pikirannya, tidak memikirkan apa yang baru saja terjadi, dan terus mempelajari hukum segala sesuatu. Itu berada di Laut Utara, puluhan ribu mil jauhnya dari mereka. Permukaan laut yang awalnya tenang tiba-tiba dipenuhi angin kencang, awan gelap di langit berguling, hampir menempel di permukaan laut. Ledakan, ledakan, petir melesat keluar dari awan gelap dan menghantam permukaan laut seperti hujan panah, petir yang mengejutkan menembus laut dan mencapai dasar laut, menyebabkan seluruh laut melonjak. Awan gelap dan kilat menutupi 1000 mil lautan, dan makhluk laut di dalamnya langsung disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Air laut yang awalnya hangat berubah menjadi pisau baja yang memotong tulang, mencincang semua makhluk hidup dan mayatnya menjadi beberapa bagian. Setelah awan melepaskan petir tak berujung, mereka berangsur-angsur berpisah, memperlihatkan retakan hitam tak berdasar. Sosok seorang pria telah muncul di depan celah tanpa ada yang menyadarinya. Pria itu melihat sekeliling, menyentuh dagunya, dan berkata, ini seharusnya 4 laut, tapi aku tidak tahu wilayah laut mana itu. Bibirnya melengkung menjadi senyuman, terlihat sangat bahagia, dia terkekeh dan berkata, sudah 100.000 tahun, saya akhirnya kembali ke ranah seni bela diri surgawi. Tiba-tiba, suara wanita samar masuk ke telinganya, ini sangat menarik, saat itu, Anda memasuki alam iblis untuk kekuatan Master Iblis, dan sekarang Anda telah kembali ke alam seni bela diri surgawi untuk kekuatan Master Iblis. Setelah 100.000 tahun, kita telah kembali ke titik awal. Dentang, cahaya keemasan mekar, dan roda emas muncul di tangan pria itu, memancarkan cahaya ilahi. Ada gigi di roda, dan totem ras iblis terukir di atasnya. Di tengahnya ada pohon kuno yang menjulang tinggi dengan banyak cabang dan daun, seolah-olah telah membentuk dunianya sendiri. Di bawah bayang-bayang pohon, seorang wanita cantik sedang duduk bersila dan berkultivasi, wajahnya cerah dan cantik, dan matanya jernih. Hehe, titik awal ini bukan titik awal itu, dan aku, Zuokun, bukan Zuokun itu, Tuan Hu, perhatikan baik-baik dunia ini adalah tempat kelahiran saya, alam seni bela diri surgawi. Omong-omong, hubungan mereka cukup dalam. Pria itu tidak lain adalah penguasa negeri sebelumnya, Zuokun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengungkapkan perasaannya. Dia memejamkan mata dan mengendus udara yang dipenuhi dengan bau makanan laut, ekspresinya sangat puas. Di roda emas pohon ajaib, di bawah bayang-bayang pohon kuno, Mo Yuan mencibir dan berkata, aku benar-benar gila, aku benar-benar mengikutimu ke ranah seni bela diri surgawi, jangan terlalu emosional, ayo cepat dan temukan klon yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Kaisar. Yuan melengkungkan bibirnya menjadi senyum tipis dan berkata dengan dingin, meskipun kita melarikan diri, kita masih akan mati tanpa keraguan. Tubuh Phoenix adalah objek ilahi dari alam seni bela diri surgawi, dengan kekuatan di Jia saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya dan hanya bisa dimakan. Zuokun mendengus setuju dan berkata, di bawah langit ini, selain Mopo, avatar kaisar ada di tubuh seorang pria bernama Li Yun Xiao dan Xiao Hong, dan Li Yun Xiao itu. Matanya sedikit menyipit, dan dia mengungkapkan senyum aneh, dialah yang menghapus posisi yang kami tetapkan di luar celah. Pemilik artefak suci surgawi. Yi kaget. Zuokun mengangguk, menyipitkan matanya saat dia tersenyum, saya sangat menantikannya, haha. Dia tiba-tiba tertawa dan merasakan arahnya, kemudian, sosoknya melintas dan berubah menjadi cahaya iblis, menembus langit. Di tebing, ada awan putih dan air terjun yang jatuh dari segala arah, angin dan ombak menyatu, membuatnya terlihat seperti surga. Di antara awan putih dan langit, ada tanah datar yang lebarnya ribuan mil, sejumlah besar istana indah dengan berbagai bentuk terletak di dalamnya, ada banyak paviliun dan bangunan yang berbeda, yang semuanya memiliki medan yang berbeda dan saling merencanakan. Yang terbesar secara alami dipenuhi dengan paviliun terbang dan pil yang mengalir, di bawah sinar matahari, ubin mengkilap memantulkan cahaya keemasan, yang membuatnya terlihat lebih megah. Di sisi istana yang paling megah ini ada tanah datar yang sangat luas, dari waktu ke waktu,
cahaya formasi akan muncul dan lapisan cahaya keemasan akan naik ke udara. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa penghalang itu sebenarnya adalah lautan yang luas. Di lautan luas, bintik-bintik cahaya keemasan seperti hujan, terbang melintasi lautan. Ini sebenarnya adalah formasi yang benar-benar ditiru yang dapat memproyeksikan pemandangan laut dari jauh. Sayangnya, gelombang lain telah datang sebelum yang pertama mereda. Kali ini, bahkan Li Yunxiao tertarik ke sini. Nan Qiuyu berdiri di depan lampu formasi, melihat kapal perang terbang, penuh kehatiran. Diaken tebing parit langit, Yu Qinfei, yang pernah memimpin kompetisi seni bela diri di dunia luar negeri, berkata, "Tuanku, Anda tidak perlu khawatir, tanah 10.000 roh tidak muncul sepanjang waktu, mereka kemungkinan besar telah melakukan perjalanan yang dan kemudian kembali. Lagi pula, Persatuan Bela Diri Surgawi tidak punya waktu untuk disia-siakan di masa-masa sulit. Saya khawatir ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan." Nan Qiuyu menggelengkan kepalanya, "Kami telah mencari dan meneliti tanah 10.000 roh selama bertahun-tahun, tetapi mungkin kehendak surga yang terwujud saat ini. Selain itu, masalah ini sangat mungkin terkait dengan Luanyu itu." Bulu penguasa naga sejati. Qin Fei terkejut, tetapi dia dengan cepat pulih dan berkata, "Tanah 10.000 roh ini adalah kuburan roh sejati sejak awal. Menurut informasi yang kami miliki, kuburan ini dibuat selama pertempuran antara Yuri dan beberapa roh sejati yang kuat, mengubur dan tidur roh sejati yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Luanyu juga terluka parah dalam pertempuran itu, menyebabkan kultivasinya jatuh. Mungkinkah kemunculan kembali tanah roh sejati juga perbuatannya? Meskipun tanah roh sejati adalah pemakaman, masih ada sejumlah besar roh sejati yang sedang tidur," kata Nan Qiuyu. "Orang-orang ini semua adalah bawahan Luanyu saat itu. Jika kita bisa mendapatkan kembali kendali atas mereka, pasukan Yuri akan mampu bersaing melawan Persatuan Bela Diri Surgawi dan Pulau Pemisahan Misterius dalam sekejap." Wang Yangyu, diaken lainnya, terkejut. Hati orang ini tidak benar, dan dia sangat jahat. Jika dia mendapatkan kembali kendali atas 10.000 roh, itu akan menjadi bencana bagi seluruh alam seni bela diri surgawi. Kalau begitu, haruskah kita menghentikannya? Qin Fei juga berkata, "Tidak." Nan Qiuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun masalah ini terkait dengan kita, terlalu sulit bagi kita untuk menghentikannya dengan kekuatan kita kecuali kita mengungkapkan semua kartu truf kita, tetapi jika itu masalahnya, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Oleh karena itu, kita hanya bisa menjauh darinya dan mengamati perubahannya." Ekspresi Qin Fei sedikit berubah saat dia mengangguk dan berkata, "Memang, kita sudah dalam kondisi yang buruk. Jika Persatuan Bela Diri Surgawi mengetahui tentang kita, kita akan berada dalam masalah. Hasil terbaik adalah bagi mereka untuk bertemu Luanyu dan menyelesaikan masalah di tanah 10.000 roh dalam satu gerakan, lalu kembali. Itu terlalu idealis," kata Nan Qiuyu dengan senyum pahit. "Saya hanya bisa berharap." Sebuah suara yang sangat tertekan datang, dan itu berkata dengan samar, "Kun Sovereign, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah tahu rahasia seperti apa yang kalian sembunyikan. Tolong bagikan dengan saya, hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu saya." Ombak beriak melalui kehampaan, dan sosok Zuo Qingfan muncul dengan tidak jelas. Namun, keempat anggota tubuhnya diikat oleh rantai emas, dan dia tidak bisa bergerak. Rantai itu tidak jasmani dan terus-menerus berubah antara ilusi dan kenyataan. Mereka adalah cahaya ilusi dari rantai hukum. Saat Zuo Qingfan bergoyang, itu bergelombang ke atas dan ke bawah, memancarkan sinar cahaya. "Saudara Qingfan, saya dipaksa untuk melakukan ini. Aku pasti akan meminta maaf kepadamu setelah ini dan mengundangmu untuk mencicipi tehku yang berharga dan tak tertandingi." Nan Qiuyu membelai janggut putihnya dan menghela nafas. "Tidak," kata Zuo Qingfan, "setelah ini, saya ingin makan guokui dari Pulau Tenggara dan daun bawang dari Gunung Jiutai, lalu menambahkan saus yang terbuat dari sup kura-kura roh 1000 tahun dan tahu bau. Saya mendengar bahwa roti kukus di Pulau Roda Besar cukup enak. Akan lebih baik lagi jika Anda bisa memberi saya beberapa nampan roti kukus isi daging babi." Nan Qiuyu mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa begitu merepotkan? Kalau begitu lupakan saja. Aku bahkan tidak akan mentraktirmu teh." Dengan itu, dia menjentikkan lengan panjangnya. Zuo Qingfan, "Hehe, lupakan saja," kata Zuo Qingfan dengan malu.
mentraktir saja aku dengan teh yang tak tertandingi. Saya masih punya pertanyaan, kapan Anda bisa menyelesaikan bisnis Anda? Nan Qiuyu tersenyum dan berkata, segera, jika tidak ada masalah, Saudara King Fan, Anda bisa tinggal di sini dan berkultivasi dengan damai, selain membatasi gerakan Anda dan menekan teknik kekosongan yang hebat, cahaya redup dari rantai hukum ini tidak akan memengaruhi kultivasi Anda. Saudara King Fan hanya perlu tinggal dalam pengasingan selama beberapa bulan, dan dia akan baik-baik saja setelah dia keluar, meskipun lautan parit alami tidak memiliki 10 aturan, ki spiritualnya tidak kurang dari Yanwu. Zuo King Fan memelototinya, ini akan memakan waktu beberapa bulan bahkan jika semuanya berjalan lancar, jika semuanya tidak berjalan dengan baik, saya akan membiarkannya pergi, aku hanya akan menunggu Master Aliansi Yun dan yang lainnya datang dan menyelamatkanku. Qin Fei tertawa, Tuan Sukong, kamu terlalu banyak berpikir, istana langit ini terletak di lautan parit alami, tidak mungkin menemukannya tanpa koordinat. Jangan lupa bahwa Tuan Muda, Yu juga ada di kapal perang, kata Zuo King Fan sambil tersenyum, ketika Yun Xiao kesal, dia bisa meminta Tuan Muda Yu untuk memberinya beberapa dekade umurnya, apa yang tidak bisa dia pahami. Petik 2. Mendengar ini, wajah orang-orang dari tebing parit alami berubah drastis. Nan Qiuyu juga sedikit terkejut, setelah hening beberapa saat, dia berkata, tanah 10.000 roh yang terwujud saat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan, meski sayang sekali, ini juga kehendak surga, lagi pula. Qiu Long juga telah memasuki tanah roh yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan tujuan Yun Xiao dan yang lainnya, jadi, dia memutuskan untuk membiarkan mereka bertemu Luan Yu lagi, arahkan saja koordinat spasial eksternal ke tempat itu. Qin Fei sedikit terkejut dan berkata, apakah semua orang bermaksud bahwa duanmu kamu Yu dapat menyimpulkan koordinat eksternal? Nan Qiuyu tertawa dengan ekspresi aneh, saya tidak tahu apakah Tuan Muda Yu dapat menghitungnya, tetapi bukankah orang yang bertanggung jawab atas pulau roda besar kita, Sir Zuokai, di kapal perang itu? Petik 2. Dia terus mencibir, Zuokai telah bertanggung jawab atas pulau roda besar selama lebih dari 30 tahun dan selalu menjadi murid luar, itu karena dia menemukan bahwa dia tidak cukup setia, dia berani melanggar larangan ketika dia datang ke istana surgawi dan diam-diam membuat koordinat, jika bukan karena kemampuannya untuk menangani berbagai hal, aku akan menghancurkan kultivasinya dan mengusirnya dari lautan parit alami. Dengan itu, ekspresi Nan Qiuyu menjadi tenang kembali, dengan lambaian tangannya, Wang Yang Yu dan Anda Qin Fei membungkuk dan mundur. Zuo King Fan melayang di udara, dia masih memiliki ekspresi sembrono di wajahnya, tetapi ada sedikit keterkejutan dan kekhawatiran di matanya. Yun Xiao dan yang lainnya menghabiskan 2 atau 3 hari di laut, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa kecuali keheningan yang mematikan, mereka juga kehilangan kontak dengan Zuo King Fan, yang membuat mereka sedikit gelisah. Duan Mu Chang menghitung beberapa kali sebelum dia menundukkan kepalanya dengan bingung, apa yang terjadi. Setiap kali, saya telah meramalkan bahwa Tuan Sukong akan berada dalam bahaya tetapi tidak dalam bahaya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu dan tidak bisa melarikan diri, namun, dengan kekuatan magis Lord Sukong, seharusnya tidak ada yang bisa menjebaknya, setidaknya dia bisa kembali dan melaporkan situasinya kepada semua orang, mungkinkah saya membuat kesalahan dalam perhitungan saya? Petik 2. Duan Mu Yuyu membelai bagian atas kepalanya untuk menenangkannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah mencobanya sekali, dan hasilnya sama, meskipun teknik kekosongan besar sulit untuk dilawan, itu bukan tidak mungkin, Zuo King Fan pasti bertemu dengan seorang ahli. Zuo Xiandao mengerutkan kening dan tampak seperti sedang berpikir keras, ketika dia jatuh ke mata Yun Xiao, dia segera menarik perhatiannya. Zuo Kai, tanya Yu Xiao, pernahkah Anda memikirkan sesuatu? Tersentak dari pikirannya oleh kata-kata Yun Xiao, Zuo Xiandao dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata, Kepala Aliansi, saya hanya berpikir bahwa wilayah laut ini seharusnya tidak jauh dari istana surgawi dari lautan parit alami, mungkinkah Tuan Zuo King Fan pergi ke tebing parit alami? Yun Xiao mengangguk, saya memikirkan hal yang sama, jika ada orang di lautan ini yang bisa menghentikan Zuo King Fan, kemungkinan besar itu adalah Nan Qiuyu, tapi, bisakah Anda menemukan pintu masuk ke tebing parit alami?
Petik 2. Saya tidak dapat menemukannya, saya menggunakan formasi teleportasi Pulau Roda Besar untuk pergi ke Istana Surgawi, namun, jika Master Aliansi dan yang lainnya berteleportasi, tebing parit alami pasti akan disiapkan dan menghancurkan formasi teleportasi. Zuo Kai sengaja berhenti, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum percaya diri, dan melanjutkan, namun, aku telah berhati-hati di masa lalu, saya membuat koordinat spasial ketika saya berada di Istana Surgawi. Kamu memiliki koordinat lautan parit alami. Yun Xiao terkejut, tetapi kemudian matanya berbinar saat dia berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda telah menyembunyikannya dengan sangat baik, jika Anda memiliki koordinat, Anda seharusnya mengeluarkannya lebih awal, kami sudah minum teh di tebing parit alami. Zuo Kai tersenyum sedikit dan berkata dengan sangat hormat, tanpa saran Master Aliansi, Zuo Kai tidak berani membuat keputusan sendiri, namun, dia masih sangat bangga pada dirinya sendiri, semakin dia menunjukkan kegunaannya di saat-saat putus asa, semakin luas prospek masa depannya. Zuo Kai mengeluarkan koordinat, merasa sangat senang, seolah-olah dia sudah bisa melihat prospek besar dari Liga Bela Diri Surgawi yang menunggunya. Bomu menentukan koordinatnya, dan mereka memang tidak jauh dari kapal perang. Setengah hari kemudian, kapal perang tiba di koordinat, pemandangannya masih sama dengan laut mati, laut yang luas sepi dan tidak ada ombak, masih belum ada perubahan. Wajah Zuo Kai pucat, dan keringat dingin merembes dari dahinya. Yun Xiao tidak memperhatikan wajahnya, tetapi berkata, lautan parit alami juga harus menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya, semuanya. Tolong selidiki lingkungan sekitar dan lihat apakah ada kelainan. Semua orang terbang keluar dari Starship dan mulai menjelajahi sekitarnya. Perasaan ini, mata Yun Xiao berubah menjadi keemasan saat dia melihat cahaya aneh mengalir di luar angkasa, berkumpul ke tengah dan secara bertahap berputar menjadi pusaran. Tuan Bomu, murid Yun Xiao menyempit saat dia memanggil Bomu. Bomu segera menyelidiki ke arah yang ditunjukkan Yun Xiao, lalu mengangguk dan berkata, ini memang aneh. Bomu tidak hanya memperhatikan kelainan itu, tetapi bahkan Polong dan peri air juga memperhatikan perubahan ruang. Sepertinya lautan parit alami ada di sini, kata Bomu sambil menghela nafas lega. Tidak, Yun Xiao berkata dengan serius, aura ini terlalu kuno, seperti ada ruang kuno di sini, mungkinkah lautan parit alami adalah ruang independen yang ditinggalkan oleh seorang prajurit kuno yang kuat? Primordial. Zuo Xianhe tercengang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa tidak, tempat di mana lautan parit alami berada disebut Istana Surgawi, ini adalah tanah abadi, itu tidak ada hubungannya dengan era primordial. Seolah-olah dia samar-samar memikirkan sesuatu, ekspresi Yun Xiao tiba-tiba berubah saat dia berteriak, semuanya, kembalilah. Kerumunan itu belum terbang jauh, dan mereka semua merasa aneh ketika mendengar kata-kata Yun Xiao, tapi, mereka tidak akan menolak perintah Yun Xiao, jadi mereka semua terbang kembali dalam sekejap. Ada apa? Apakah ada situasi? Mungkin ada bahaya tak terduga di alam yang tidak diketahui, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, kita harus berhati-hati. Fei Yang, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Ku Hongyan dengan cemas. Ada yang salah, tapi aku tidak tahu apa itu, kata Yun Xiao, dan menurut prediksi Tuan Muda Yu, saya khawatir akan ada masalah besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Ku Hongyan, tertegun. Meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang berbahaya atau salah, mereka mempercayai kata-kata Yun Xiao tanpa keraguan. Berdiri saja di sini dan menunggu, perintah Yun Xiao, saya akan memasukkan kapal perang ini ke tablet alam ilahi terlebih dahulu, ada banyak murid di atasnya, jadi mereka tidak akan terpengaruh oleh bahaya apapun. Setelah kapal perang disingkirkan, semua orang berdiri di tempat, dengan hati-hati berjaga-jaga. Bomu dan yang lainnya semua menatap ruang itu, memantau perubahan abnormal di sekitar mereka. Tidak lama kemudian, beberapa aura kuat muncul, dan aura kuno dan kekerasan langsung menyapu ruang. Tidak baik, ada binatang buas. Aku tidak tahu dari mana binatang buas ini berasal, tapi mereka semua memiliki aura alam dewa. Bomu berteriak ketakutan. Wajah Zuo Kai pucat mematikan, seolah-olah dia ketakutan konyol, dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah lautan parit alami. Wajah Yun Xiao berkedip, bagaimana mungkin?
Tanyanya, 10 aturan ketertiban baru menyebar dari Yanwu belum lama ini. Roh sejati. Istilah ini kuno dan misterius, sebelum kemunculan para ahli negara yang saleh, makna yang diwakilinya bahkan lebih dihormati oleh puluhan ribu orang. Sekarang, dengan penyebaran 10 aturan, seluruh alam seni bela diri surgawi kembali ke situasi di mana ada banyak prajurit negara abadi seperti anjing 100.000 tahun yang lalu, meskipun masih ada sedikit rasa ingin tahu tentang roh sejati, tidak banyak ketakutan dan rasa hormat yang tersisa. Terutama Luan Yu, pemimpin 10.000 roh, yang telah benar-benar merusak citra roh sejati, pada saat ini, semua orang hanya memperlakukan mereka sebagai ahli dengan level yang sama, diam-diam menunggu kedatangan roh-roh sejati itu. Tempat apa ini? Ekspresi Fei Ni berubah saat dia menatap Zuo Kai, orang-orang lainnya juga tidak memiliki ekspresi yang baik, semuanya menatapnya dengan dingin. Sekarang, semua orang mengira bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap orang ini. Ini benar-benar bukan urusanku. Di bawah tatapan dingin dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik, Zuo Kai melompat ketakutan, mimpinya tentang masa depan yang cerah semuanya berubah menjadi gelembung, dan sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan bisa mempertahankan hidupnya sekarang. Tuan Aliansi, Master Aliansi, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, koordinatku memang dari tebing parit alami, wuuu. Wajah Zuo Kai penuh air mata, dia sangat cemas hingga dia akan menangis. Yun Xiao tahu bahwa dia tidak berbohong, dan mungkin ada masalah dengan koordinat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mencurigaimu, jadi kamu tidak perlu menjelaskan, roh-roh nyata ini mungkin bukan satu-satunya yang kita rasakan, kecuali Fei Ni, Hong Yan, dan Lord Bei Mingnan, semua orang, datanglah ke tablet alam ilahiku. Tablet alam ilahi terbang perlahan, di bawah kekuatan dunia yang menyapu, itu mengambil semua orang kecuali mereka berempat. Begitu Yun Xiao mengambil kembali tablet alam ilahi, aura yang kuat datang padanya. Mereka berempat terkejut, mereka melihat ke atas dan melihat seekor ular laut besar muncul dari udara tipis tidak jauh. Ular itu panjangnya 1000 kaki, sisik hitamnya memantulkan cahaya dingin, dan kepalanya seperti istana, itu menatap mereka dengan tatapan dingin dan tajam. Sebelum mereka berempat bisa bereaksi, lebih banyak roh sejati muncul di sekitar ular laut. Lingkungan laut kematian juga mulai berubah, permukaan laut yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi hutan dan berubah menjadi hijau tanpa batas. Sebuah ilusi. Fei Ni terkejut. Yun Xiao menatap hutan sebentar, dan wajahnya berubah tidak sedap dipandang. Kami berada dalam masalah besar sekarang, saya tahu di mana kami berada, ini bukan ilusi. Itu bukan ilusi. Tiga lainnya terkejut dan tidak bisa mengerti. Bei Mingnan juga berkata dengan suara yang dalam, ini jelas lautan, tetapi berubah menjadi hutan, bagaimana mungkin itu tidak menjadi ilusi? Ketika kami mencari harta rahasia naga sejati, Tuan Mudi dan saya melihat proyeksi ruang nyata, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, dalam proyeksi itu, ada sejumlah besar roh sejati. Tuan Mudi berkata bahwa itu adalah tanah 10.000 roh yang telah hilang untuk waktu. Yang lama, itu adalah tempat di mana sejumlah besar roh sejati dimakamkan, namun, mereka tidak menemukannya setelah bertahun-tahun mencari. Tanah 10.000 roh. Bei Mingnan terkejut, aku juga pernah mendengarnya. Mungkinkah ruang ini menjadi tanah 10.000 roh? Yun Xiao mengangguk, itu harus bagus. Perasaan ini hampir sama dengan yang ada di ruang proyeksi, dan lihatlah binatang buas ini, aura mereka kuat, kuno, dan mereka tidak kekurangan kecerdasan, meskipun mereka tidak memiliki tingkat kecerdasan manusia. Mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan binatang buas sungguhan itu. Beberapa dari mereka melihat sekeliling dan melihat bahwa roh sejati mengelilingi mereka, tetapi mereka tidak menyerang, mata mereka bersinar dengan cahaya terang, yang merupakan tanda kecerdasan. Bei Mingnan mengungkapkan ekspresi bingung dan berkata, saya pernah mendengar bahwa semua mutan kuno ini terkubur dalam bencana, tetapi saya tidak berpikir bahwa masih akan ada beberapa makhluk hidup, dan ada banyak dari mereka. Bisakah benda-benda ini memiliki umur yang begitu panjang? Petik 2. Saya khawatir tanah 10.000 roh ini memiliki sesuatu yang istimewa tentangnya, seperti alam kehidupan abadi, kata Yun Xiao, atau mungkin, berlalunya waktu sangat lambat. Bukankah Luan Yu juga hidup sejak zaman kuno? Ku Hongyan berkata, Fei yang benar, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang?
Karena hal-hal ini tidak bermusuhan, kita tidak boleh memprovokasi mereka, yang terbaik adalah jika kita bisa pergi dengan selamat. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata dengan senyum masam, apa yang membuatku tertekan sekarang adalah bagaimana harus pergi, jika aku tidak salah, seluruh alam seharusnya turun, dan kita sekarang berada di dalam tanah 10.000 roh, saya tidak tahu berapa lama ruang ini akan tinggal di sini dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilang, maksudmu kedua ruang itu tumpang tindih? Tanya Ku Hongyan dengan heran, itu hanya tebakan, kemungkinan lainnya adalah bahwa tanah 10.000 roh telah melahap lautan kematian. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, tapi tidak peduli yang mana, itu akan mengarah pada hubungan spasial yang tidak stabil antara tanah 10.000 roh dan alam seni bela diri surgawi, namun, bahkan dengan osilasi ruang, kita dapat menghadapinya dengan kekuatan kita saat ini. Aku hanya bertanya-tanya apakah Qiyu dan buaya juga telah memasuki tempat ini. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menemukan mereka berdua. Jika mereka pergi, itu akan merepotkan begitu dimensi ini menghilang. Bei Mingnan mengangguk. Memang, mudah untuk keluar dari sini, kata Yun Xiao dengan senyum tak berdaya, tapi sulit untuk masuk dari luar, kecuali jika tanah 10.000 roh benar-benar melahap lautan kematian dan meninggalkannya di alam seni bela diri surgawi selamanya. Namun, saya tidak dapat menentukan itu, jadi mari kita jelajahi tanah 10.000 roh ini terlebih dahulu, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Roh sejati ini tidak terlalu kuat, kata Bei Mingnan sambil melihat sekeliling. Yang terkuat di antara mereka hanya di puncak kembalinya ke alam sejati, masih ada jalan panjang sebelum mereka mencapai alam patriark yang berdaulat. Saya ingin tahu apakah akan ada alam berdaulat ilahi, alam tertinggi, atau bahkan keberadaan yang lebih tinggi jika kita masuk lebih dalam. Apa? Yun Xiao tercengang, saya tidak memikirkan itu, tapi, selama tidak ada ahli alam penciptaan yang muncul, tidak akan ada bahaya. Ada terlalu banyak roh sejati di tanah 10.000 roh ini, dan aura mereka kacau, mengganggu penilaianku, namun, saya merasa buaya dan Qiyu ada di sini. Fei Ni, yang telah tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba berbicara, suamiku. Pernahkah kamu berpikir untuk mengambil semua roh sejati ini untuk kegunaanmu sendiri? Apa? 3 orang lainnya semuanya terkejut, ide ini terlalu aneh. Tapi Yun Xiao tahu bahwa Fei Ni tidak akan mengatakan hal seperti itu jika dia tidak percaya diri. Jantungnya berdetak kencang saat dia bertanya dengan hati-hati, kamu punya cara? Belum tentu. Wajah kecil Fei Ni berseri-seri dan giginya yang putih dan rapi membuat orang merasa sedikit gugup. Saya tiba-tiba memiliki firasat buruk, katanya sambil tersenyum, saya merasa bahwa roh-roh sejati tingkat rendah ini harus merangkak di bawah kaki saya. Tidak berani mengangkat kepala dan mendengarkan perintah saya, dia tidak akan menatap kami dengan mata terbuka lebar seperti ini. Aku memiliki keinginan untuk menggali mata mereka dan meledakkan kepala mereka. Udara dingin dan niat membunuh Fei Ni dilepaskan tanpa pengekangan, diarahkan ke roh sejati. Sebelum Yun Xiao bisa mengatakan hati-hati, roh sejati dengan aura mengintimidasi bergidik dan mundur dengan cepat, hanya berhenti ketika mereka berjarak ratusan kaki. Matanya yang lincah dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan. Mata Yun Xiao berbinar saat dia berkata, itu pasti kehendak garis keturunan Phoenix Surgawi, di lingkungan kuno ini, itu menyebabkan garis keturunan di tubuh Anda mengalir dengan kekuatan Savage, itulah sebabnya Anda memiliki keinginan untuk menaklukkan roh-roh sejati ini. Apakah Anda benar-benar punya cara untuk membuat mereka tunduk? Mata Fei Ni berbinar dan dia bertukar pandangan dengannya, dia kemudian tersenyum, aku akan mencoba. Setelah dia selesai berbicara, dia membentuk segel dengan jari-jarinya yang seperti giok, kekuatan Phoenix Surgawi perlahan menyebar dengan dia sebagai pusatnya, bayangan Phoenix Surgawi muncul di punggungnya, saat dia melebarkan sayapnya, aura yang lebih kuno tiba-tiba meletus. Desir, petik 2. Pada saat ini, semua orang sepertinya mendengar suara kuno Phoenix Surgawi di udara. Fei Ni mengendalikan sosok ilusi Phoenix Surgawi untuk melepaskan auranya dan tanpa ampun menghancurkan roh sejati. Roh-roh sejati segera meringkuk ketakutan dan bersujud, gemetar. Yun Xiao dan 2 lainnya sangat gembira saat melihat ini. Mata Ku Hongyan berbinar dan dia berkata dengan gembira, Saudari Fei Ni, kamu sangat kuat, Anda benar-benar telah menaklukkan roh-roh sejati ini.
Kekuatan Phoenix, maka kekuatan ini cukup untuk membuat kekuatan persatuan bela diri surgawi mencapai puncaknya. Tiba-tiba menyadari bahwa dia masih memiliki kekuatan seperti itu, Feini dipenuhi dengan kegembiraan dan menjawab, saya akan mencoba yang terbaik dalam kehendak warisan garis keturunan, itu membuat saya merasa bahwa wajar bagi hal-hal ini untuk tunduk kepada saya. Petik 2. Suasana hati Yun Xiao menjadi cerah saat dia berkata, jika saya dapat menaklukkan lusinan atau ratusan roh sejati seperti itu, maka saya tidak membutuhkan avatar penjara, saya bertanya-tanya di mana buaya itu sekarang, akan sedikit sakit hati untuk kehilangannya. Petik 2. Basis kultivasi buaya akan turun jika dipecah oleh seseorang, jadi akan sangat sulit untuk membunuhnya sepenuhnya, oleh karena itu, Yun Xiao tidak khawatir nyawa buaya itu dalam bahaya. Feini dengan cepat menjadi tenang dan berkata, penindasan saya terhadap hal-hal ini hanya sementara, saya khawatir akan memakan waktu untuk membuat mereka menyerah sepenuhnya, biarkan mereka tinggal di tablet alam ilahi untuk saat ini. Baiklah, Yun Xiao mengangguk, tablet alam ilahi tidak sama seperti sebelumnya, jadi tidak masalah untuk menjebak roh sejati yang lemah ini, akan sedikit merepotkan jika mereka berada di tingkat keadilan kedaulatan ilahi dan puncak kekosongan, dan ada sejumlah besar dari mereka. Dia mengeluarkan tablet alam ilahi, dan Feini segera membiarkan roh asli memasuki tablet. Yun Xiao menjilat bibirnya, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau redup saat dia berkata, jika tempat ini pernah menjadi kuburan bagi roh sejati, maka seharusnya ada banyak roh sejati yang hidup di sini, dan bahkan lebih banyak yang mati, kan? Itu seharusnya terjadi, pernahkah kamu memikirkan hal lain? Bei Mangnan mengangguk. Yun Xiao terkekeh dan berkata, sebagian besar roh sejati memiliki tubuh fisik yang kuat, dan tubuh fisik mereka dapat tetap abadi bahkan setelah ribuan tahun. Saya ingat bahwa Jing Qi dapat memurnikan mayat, dan bahkan Qiu Muji memiliki kemampuan ilahi boneka mayat yang dapat membuat mayat bertarung sambil mempertahankan beberapa teknik bela diri mereka ketika mereka masih hidup. Bei Mingnan mengerutkan kening, metode ini terdengar bagus, tetapi bukankah terlalu jahat untuk menggunakan mayat pembudidaya yang kuat dalam pertempuran? Itu menghina, bahkan jika itu untuk tujuan besar perang Mo, Anda seharusnya tidak melakukan hal keji seperti itu, setidaknya, saya tidak bisa menerimanya secara emosional. Itu dulu dan ini sekarang. Roh sejati ini tidak dari jenis yang sama, kata Yun Xiao, Anda dapat memperlakukan mereka sebagai binatang buas, dan mereka adalah binatang buas yang telah jatuh di zaman kuno, mengapa Anda memiliki begitu banyak emosi, Tuhan Bei Mingnan? Selain itu, setiap kali kita memanggil boneka mayat roh sejati, kita akan kehilangan lebih sedikit rekan, ini adalah hal yang baik, alih-alih membiarkan mereka tertidur panjang, mengapa mereka tidak bisa menggunakan sebagian panas yang tersisa untuk melindungi dunia yang pernah melahirkan mereka? Bei Mingnan tercengang, dia merasa bahwa kata-kata Yun Xiao masuk akal, dan dia tidak tahu apa yang harus dikatakan, jadi dia terdiam. Ku Hongyan mengangguk dan berkata, saya pikir ide Fei yang bagus, terlalu banyak kata-kata yang merasa benar sendiri hanya akan mengikat tangan dan kaki Anda, dan itu tidak cocok untuk pertempuran yang kejam ini. Melihat tidak ada yang keberatan lagi, Yun Xiao berkata, mari kita terus mencari, kita akan menangkap sebanyak mungkin jiwa sejati, dan mayat sebanyak yang bisa kita temukan. Mereka berempat segera melambat dan mulai mencari dengan hati-hati di tanah 10.000 roh. Setelah beberapa saat, semua orang mendapat beberapa keuntungan. Yun Xiao menatap tanduk raksasa yang terbuka di tanah hijau saat kekuatannya perlahan merembes ke dalam tanah untuk merasakan tubuhnya terkubur di bawah tanah. Itu adalah baju besi tulang binatang buas yang panjangnya 500 kaki, ada jejak patah tulang di tulang rusuk dan tulang ekornya, kepala pelindung tulang masih terangkat tinggi, dan membuka mulutnya yang besar penuh dengan gigi tajam, seolah-olah masih meraung. Yun Xiao merasa seolah-olah dia bisa mendengar raungan binatang buas yang marah di lubuk jiwanya, dan dia segera menghela nafas dengan emosi, ketika orang ini masih hidup, dia pasti telah menaklukkan tanah yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi seorang tuan. Saat dia dengan hati-hati membungkus tulang binatang itu dengan kekuatannya, Yun Xiao berkata dengan rendah. Suara, bangkit, ledakan. Kekuatan itu membawa tulang binatang melalui tanah, dan saat mereka melihat cahaya hari lagi, semua orang merasa bahwa mata mereka telah berbinar. Bersambung.